Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidilya dan salah satu peneliti atau pengembangan dari grup Bunga Praktikum Bisnis Luar Lingkungan. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait dengan pembuatan penampang dengan menggunakan aplikasi Arnet. Oke, yang perlu kita lakukan pertama yaitu kita menggunakan data data kontur dan juga data administrasi. Kemudian setelah itu kita bisa mulai membuat konturnya. Kemudian untuk elevation-nya yang ini kita ubah ke kalkulator dengan elevation, kemudian kalau menjadi Python kita cari replace. Kita sering dulu, terus kita cari replace. Kemudian replace, terus kita isi di atas titik dua, habis itu escape and ketik koma, habis itu ketiknya 2 kali. Oke, setelah itu saya klik oke. Mulai masuk ke art tools. Yang pertama kita ke 3D analysis tool, kemudian kita ke data management, setelah itu kita ke creating. Kita creating untuk koordinatnya bisa kita ganti jadi TM 59, kita klik oke. Kemudian untuk heat fill-nya kita input kontur IK, kemudian untuk heat fill-nya kita ganti yang bawah ketinggian. Setelah itu kita klik oke. Kita tunggu. Nah, setelah sudah input datanya, kita bisa mulai ke conversion, kemudian kemudian from bin. Setelah itu kita menuju ke link cluster, kemudian inputinnya. Setelah itu kita klik oke. Kemudian kita lanjut ke raster surface, yaitu di 3D feature. Di 3D feature, habis itu raster surface di bawah sini. Kemudian kita pilih slope, kemudian kita input jelasnya. Setelah itu output measurement-nya kita ganti percentage, kemudian kita klik oke. Setelah kita tunggu, kemudian lanjut ke raster class. Di bawah atasnya raster surface, kemudian kita pilih classify, kemudian input raster sloping cross, kemudian kita tunggu, terus kita klik classify. Terus untuk class-nya kita pilih 7 sesuai dengan validam, kemudian manual. Kita input values-nya dimulai dari 2, 7, 15, 50, berarti kita tambahin 141. Kemudian kita taruh ini. Terus kita klik juga. Kita tunggu notifikasinya. Setelah itu kita menuju ke conversion tools di sini. Kemudian kita pilih from raster. Kemudian kita pilih raster to polygon. Kemudian kita input rasternya. Kemudian kita input di sini. Oke. Kemudian kita klik oke. Setelah itu lanjut kita tunggu raster polygon selesai. Kemudian kita checklist semuanya kecuali inverse. Dan checklist, 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 checklist. Setelah itu pilih raster request. Nah ini. Kemudian kita klik kanan, open atribute table. Setelah itu kita edit. Kemudian kita beri nama bos. Untuk tipenya float. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan, pilih calculate geometry, klik yes. Area betul properti area, kemudian koordinatnya sesuai 1,4. Kemudian kita klik yes. Setelah itu kita S. Kemudian setelah raster kelasnya udah, kita sisakan raster kelas semuanya udah kita checklist. Kemudian kita open table lagi, open attribute table. Habis itu kita klik kanan di sini, select by attribute. Kemudian sebelumnya kita pilih identify dulu. Kemudian kita cari daerah-daerah yang perlu kita eliminasi. Misalnya ini. Kemudian bagian kecil, open attribute table. Kemudian kita ke select by attribute. Setelah itu kita pilih luas. Kemudian bagian kecil dari luas. Setelah itu kita pasang hasilnya. Kemudian kita klik apply. Setelah itu kita saja. Kemudian kita lanjut ke art toolbox. Kita ke data management dulu. Yang ini. Setelah itu kita pilih generalization. Kemudian kita pilih limit. Setelah itu kita input equals. Kemudian kita klik, kita input garis duanya. Kita tulis namanya limit. Kita save. Kemudian klik OK. Setelah itu
Setelah kita eliminate, kita lanjut ke color tools. Setelah itu kita pilih gradation, kemudian smooth line, smooth polygon, maaf. Kemudian kita pilih input feature-nya. Itu kita ubah simplify algoritmnya jadi eliminate, kemudian smoothing algoritmanya itu di sini filter position, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ke polygon smooth. Oke, setelah polygon smooth yang udah ada, kita bisa klik polygon smooth, klik user properties, kemudian kita pilih kategori, terus kita pilih grid code. So pakai value buat ini kita pakai hijau daun, leaf green, kemudian kita hilangin outline-nya. Oke, terus yang kedua, untuk kelas pertama kita pilih leaf green. Habis itu untuk kelas kedua kita pilih period green. Setelah itu untuk kelas ketiga kita pilih summary yellow. Jangan lupa outline color-nya dihilangkan. Kemudian kelas ketiga kita pilih electron gold. Kemudian untuk kelas yang terakhir kita pilih yang ini, ready to read terus. Kemudian klik OK. Setelah itu semuanya udah ya biar kelihatan. Ini gimana sih? Oh, eliminate. Kita spesify yang mana? Setelah itu kita ubah garis administrasinya. Ini filternya kita hilangin, outline-nya kita jadi warna merah, kemudian untuk ukurannya juga. Oke, setelah itu kemudian kita bisa mulai untuk mengeklik karena kita pilih cross tracing, kemudian klik untuk feature-nya itu kita masukin poly smooth-nya. Nih, habis itu poly feature-nya itu kita masukin batas administrasi. Setelah itu kita save-nya ke tulisannya kebinekaan. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita oke. Setelah itu kebinekaan ke kanan, kita pilih properties. Kemudian untuk kita ke kategori. Kemudian kita klik kemudian kita klik import. Setelah itu importnya kita cari eliminate poly smooth ini. Kemudian kita klik OK. Klik code. Dia ini hasil klik code, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik apply. Kemudian OK. Setelah itu bisa kita tutup yang lainnya. Misalnya kayak eliminate smooth. Ya, dan digit. Lalu kita bisa mulai membuat nampak servernya. Pertama, kita checklist cuma garis administrasi sama timnya. Oke, tim sama garis administrasinya. Bagaimana kita dulu. Habis itu kita pilih di analisa garis ini, kita pilih option. Kemudian kita pilih new folder. Klik ini. Kemudian kita pilih new folder. Kita kasih nama saya kan. Habis itu kita pilih template line. Template line yang ini. Habis itu kita bisa mulai menggaris garis sesuai dengan kontur. Misal di sini. Lalu kita melihat hasil sayatannya. Oke, sudah bisa kita lihat hasil sayatannya. Kemudian kita X. Habis itu kita bisa mulai memberi data. Kita pilih data frame. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih data frame-nya. Kita pilih properties. Kita pilih UTM zoom-nya. Oke. Setelah itu kita data. Kemudian habis itu kita data. Kita masukin folder sayatan yang PJHP. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita di sini. Terus kita ekspor. Habis itu kita ekspor tabelnya. Terus kita ganti namanya tabel. Tabel. Habis itu kita pilih ke, kita taruh di sayatan. Oke, kita save. Oke. Habis itu kita ganti ininya di base table. Di BF. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita bisa exit. Terus kita cek apakah di bawah ada table. Oke, udah ada. Lalu kemudian kita bisa mulai balik terus kita klik tabel. Display si data. Ininya M. Terus ini Z. Koordinasinya kita pastikan di M-nya yang kita klik OK. Setelah itu kemudian setelah semuanya kita balik lagi ke artwork tool, ke data management tool. Kemudian kita pilih feature. Kemudian kita masukin point to line. Habis itu kita input ininya tabel advance.
Oke, habis itu, output-nya di sayatan, folder sayatan, di sini, kita tulis namanya sayatan, kemudian kita klik, save, kemudian kita save, oke udah semua, kita klik oke, kita tunggu sampai ada folder. Nah setelah itu kita bisa klik kanan, ada kita bisa kembali membesarkan, layar batas administrasi, kemudian kita, klik kanan dan sumber layar. Layar, oke. Setelah itu, setelah kita klik zoom layar, kita bisa, klik layout view. Seperti sini. Kemudian kita bisa perbesar, kita bisa perkecil layarnya seperti ini. Ya, seperti ini. Setelah itu kita edit, penampakannya dari bawah sini, kemudian ke sini, bisa diselect. Oke, setelah itu bisa perbesar. Kemudian untuk penampaknya, kemudian kita klik create, setelah new create, kemudian kita pilih measure create, bisa kita klik next, kemudian kita pilih labels only, kemudian kita next, setelah itu kita pilih properties lagi, kemudian kemudian kita next, next, finish. Setelah itu kita properties, kemudian untuk aksesnya top sama ranking kita hilangin, habis itu sama ini juga, kemudian untuk labels ini juga, terus kita sisain buat label Indonesia itu yang tadi aja. Kemudian untuk lensnya, do not show lens or text, oke, kemudian kita klik oke. Habis itu kita klik apply dan oke. Setelah itu kita bisa ganti warna sayatan menjadi warna hitam. Sebenarnya mungkin bisa kita tambahin bisa. Oke, habis itu kita, setelah itu kita bisa, kalau mau memindahkan skala ini di titik yang 0, kita bisa taruh di sini, terus sampai ke ZR terdekat. Oke, setelah itu nih, kita klik 2 kali, habis itu kita zoom in dulu, kita taruh di sini, kita tulis A, habis itu untuk font-nya 12, sama ininya Times New Roman. Times New Roman. Nah, oke. Habis itu, kita tulis lagi, di sini, oke, oke. Terus kita bisa pilihkan di sini, kemudian kita bisa edit ini, nasional. Oke, setelah itu kita bisa edit penampangnya, ini juga. Oke, setelah itu kemudian kita bisa menulis, di sini, penampang, bisa kita besar ininya, biar nggak terlalu kecil. A, B, kemudian di bawahnya kita tulis skalanya, tulis lagi skalanya, skala 1/0. Nah, itu bisa kita simpan kalau sudah selesai, file, save as, kemudian bisa kita letakkan di, dokumen baru. Ini bisa kita save di sini. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.